Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa, sumber kekuatan dalam kehidupan kami naikkan syukur kepadamu. Dan kami percaya bahwa Engkau mau selalu membimbing dan memelihara kami, khususnya lewat firman yang Engkau sampaikan. Biarlah hari ini Tuhan firman menguatkan dan meneguhkan kami. Kami berdoa bersyukur atas kesempatan indah ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena di sanalah letak sukacita dan kebahagiaan kita. Sahabat, kita menyadari bahwa kita tak bisa hidup sendiri, kan? Ketika kita susah, kita butuh orang lain untuk menerima kita dengan berbagai beban dan keluh kesah kita, mendengarkan dan sebagainya. Ketika kita senang, kita juga ingin ada bersama dengan rekan lain, teman, sahabat, dan lain-lain. Tempat kita berbagi rasa senang dan bahagia. Atau bahkan ada juga mereka yang membutuhkan tempat yang terdapat di sana orang banyak dalam pesta dan hingar-bingarnya untuk membuang kecemasan, kemarahan, kesedihan, dan lain-lain yang sedang melanda mereka. Kita menyadari bahwa tempat yang kita cari untuk pemulihan dari berbagai tekanan kehidupan itu, apakah sudah sahabat ketahui sebagai tempat yang di dalamnya terdapat mereka yang akan membawamu dalam pemulihan yang sungguh-sungguh? Ataukah tempat itu justru akan membawa kita pada kehancuran? Bahkan alam sadar kita sendiri sudah jelas mengatakannya. Lalu seringkali ketika kita sudah tahu bahwa tempat itu tidak baik, kita jelas mengetahuinya, tapi pikiran sadar kita berkata juga dengan penyangkalan, tak apa-apa, kan hanya sementara. Atau, tidak apa-apa tempat itu, saya akan kuat kok di tengah-tengahnya. Dan sahabat, lalu tanpa kita sadari, kapan dan bagaimana masuknya entahlah, kita sudah dirusak oleh virus dari tempat di mana kita biasanya ada. Nah, saudara, sahabatku semua, apakah sahabat menyesal atau menyalahkan siapa dan lain-lain? Dan kadang harus diakui juga bahwa semua itu tidak bisa mengubah penyesalannya begitu saja, kan? Sahabat Kristus memahami hal ini. Paulus kepada jemaatnya di Roma mengatakan agar kita jangan serupa dengan dunia ini. Di Roma pada waktu itu penyembahan kepada dewa-dewi dalam bentuk pesta pora, mabuk-mabukan, dan mengumbar nafsu menjadi kebiasaan yang lumrah. Kehidupan yang badal dan binal malah dibungkus dan disahkan sebagai pemujaan kepada dewa-dewi. Jadi kita dapat memahami ya, mengapa Paulus menegaskan agar umat jangan serupa dengan dunia mereka itu. Jemaat Kristus, jemaat di Roma pada waktu itu oleh Paulus diajak untuk mengimani bahwa sumber dari kekuatan
rejeki, kelepasan dan beban dan derita kita bukan pada penyembahan dewa-dewi yang malah membuat hidup menjadi semakin buruk dan keji, bahkan jauh dari Tuhan. Mereka diajak untuk berpikir agar dikuasai oleh pikiran yang berserah kepada Tuhan Allah, sehingga dapat mengetahui dan membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat Kristus, bagi kita yang hidup pada masa kini, tentu saja kita akan segera berkata bahwa kita tidak mau ikut dalam kebiasaan tempat itu, dan lebih memilih seperti yang firman Tuhan kehendaki. Namun, hal itu perlu menjadi perhatian kita agar kita sungguh hati-hati sehingga tidak tertular dan terpengaruh oleh godaan untuk merasa bebas. Dan malah kemudian godaan itu membuat kita melanggar dan menentang kehendak Tuhan Allah. Oleh karena itu kita akan sungguh-sungguh mengendalikan diri kita agar menghindari tempat itu. Kata jangan dalam awal kalimat firman Tuhan tadi yang kita baca di atas adalah sebuah larangan. Larangan itu kiranya membuat kita dengan serius menghindarinya. Karena tempat itu memiliki banyak virus yang jika kita masuk di dalamnya mungkin gak perlu lama-lama ada di situ. Asal sudah terkena virusnya, langsung saja kita tertular. Seperti virus COVID yang pencegahan terbaiknya adalah ketika kita menjaga jarak, menghindari virusnya. Nah, sahabat Kristus, dalam Minggu Sengsara ini pula kita juga diingatkan bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan godaan dan air mata ini, kita akan tetap taat dan berpegang pada firman Tuhan. Untuk apa? Menghindari tempat yang buruk dan keji tadi. Sekalipun dunia berkata itu adalah tempat yang nyaman dan dapat melepaskan diri. Namun jika kita sendiri tahu betul, menyadari betul bahwa Tuhan tidak menghendaki kita ada di tempat itu, maka jangan ke situ atau jangan begitu. Sahabat, kiranya Tuhan Allah membukakan selalu pintu hikmat dan rahmat kepada kita, umatnya yang terus-menerus mau taat dan setia kepadanya. Tak ada hal lain, sahabat, untuk membalas pengorbanannya di atas kayu salib, di jalan salib, dan kematiannya, selain kita menuruti kehendaknya. Sahabat, kiranya kita tetap teguh, berjalan dalam kekuatan kasih-Nya, bergantung dan berserah penuh kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang memberi kepada kami keselamatan, biarlah kami tetap teguh bertahan di jalan Tuhan, menghindari tempat yang Engkau larang. Tuhan tolonglah, kami percaya Tuhan memelihara kami, Tuhan menolong, menggandeng dan merangkul kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.